Maybe so. But as many times you guys should... Connected you to Jason. I don't know who it is. Don't you worry about him. We're on it. We got units coming to him. Get off at Woodward. It's the next exit. I'll have... Film ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama John Matthew. Dia sendiri merupakan seorang bos pemilik perusahaan konstruksi. Dan dia juga dikenal sebagai seorang bos yang baik, yang mana hal itu dibuktikan ketika dia menyempatkan diri untuk membantu anak buahnya yang belum juga pulang karena pekerjaannya belum selesai. Yang mana di situ dia sempat membantunya padahal dia sendiri berencana akan pergi ke pesta ulang tahun anaknya. Singkat cerita, setelah dia sampai di rumah, terlihat mereka semua sangat bahagia dengan pesta tersebut. Namun kebahagiaan mereka tidak berkunjung lama karena tiba-tiba mantan istrinya menghubungi John dan mengatakan bahwa Jason, anak darinya, kini telah ditangkap polisi. Dan sedikit informasi bahwa Ibu Isabel ini merupakan istri yang kedua setelah dia bercerai dengan istri pertamanya bernama Sylvie. Notice anything different? Like what? Dan kasus anaknya ini semuanya berawal di hari kemarin ketika Jason sedang melakukan video call dengan temannya, yang mana di dalam percakapan itu temannya mengatakan bahwa dia akan mengirim sebuah paket berisi 200.000 pil narkoba ke rumahnya. Dia juga meminta kepada Jason untuk menjualkan barang tersebut dan sebagian sisanya dia boleh mengambilnya untuk dikonsumsi bersama pacarnya yang bernama Amanda, yang mana si Amanda sendiri merupakan seorang wanita yang bisa disebut sebagai pecandu narkoba juga. Namun di situ dia menolak karena dia hanya pemakai saja dan tidak ingin menjadi pengedar. Kemudian dia pun memutus telepon tersebut karena tiba-tiba ibunya pun datang menghampirinya. Keesokan harinya ternyata temannya benar mengirim paket tersebut ke rumah Jason, yang padahal kemarin jelas-jelas dia menolak hal tersebut karena dia tidak ingin terjadi apa-apa dalam hidupnya. Package for Jason Collins. Dan saat dia membuka paketnya, di situ terdapat sebuah alat pelacak yang entah siapa yang memasangnya. Sehingga tak lama kemudian datanglah para polisi yang langsung mendobrak rumah Jason. Sedangkan Jason yang takut pun dia berusaha kabur dari sana, namun sayang dia berhasil ditangkap oleh kepolisian setempat. Take a seat and wait to be called. Sementara itu, John sendiri terlihat menemui pengacaranya untuk menanyakan keadaan Jason. Pada awalnya dia akan ditahan beberapa minggu, namun dia menjelaskan bahwa kasus ini sudah masuk kejahatan yang cukup tinggi karena jumlah narkoba yang ditemukan kepolisian dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga intinya dia akan dituntut cukup berat karena diduga dia merupakan seorang pengedar narkoba. Is facing a mandatory minimum sentence of 10. They're moving him from his holding. Selain itu juga dia sempat mengatakan bahwa semua paket ini dikirim oleh temannya sendiri yang bernama Craig, yang mana si Craig juga sempat ditangkap oleh kepolisian setempat ketika dia akan mengedarkan barangnya, dan dia juga setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah, yang mana dia bisa mengurangi hukuman masa tahanannya dalam artian menyogok para penegak hukum. Dan karena kasus ini dibilang cukup berat, akhirnya para jaksa akan menghukum Jason selama 10 tahun dan akan menjalani sidang malam hari ini. They've charged Jason with distribution of narcotics. Craig and Jason are being charged under federal and also has agreed to help facing a mandatory minimum sentence of 10 years in prison. 10 years? Singkat cerita, kini Jason sudah memakai baju oranye untuk menghadiri acara sidangnya. Keesokan harinya si pengacara menjelaskan bahwa hukuman yang 10 tahun itu bisa diringankan menjadi 2 tahun dengan masa percobaan 1 tahun. Hal itu bisa dilakukan asal dia memberitahukan tentang semua yang telah terjadi kepadanya. Dan jika dia tidak mengaku, maka jaksa penuntut hukum akan memberikan vonis kepadanya selama 30 tahun. Namun entah dia takut kepada Craig atau bukan, yang jelas dia sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada mereka. Can raise the minimum limit to 30 years. You have no idea until you spend the next 10. It's legal. We just took so much. You're gonna take that plea. I have another choice.
Ketika John pergi ke perusahaannya, di situ dia terlihat sangat risau meskipun usahanya kini sedang naik daun dan berhasil membeli 2 truk. They said the other two will be ready next. You have a connection to Joanne Keegan? Setelah itu dia pun menemui seorang jaksa terbaik yang bernama Joanne Keegan. Di tempat itu dia menanyakan tentang apakah masa hukuman anaknya bisa dikurangi. Dia menjawab jika anaknya berkata jujur dan memberitahukan keberadaan pengedar yang lain, maka dia bisa saja dikurangi masa tahanannya. Namun jika tidak, maka dia dan semua jajaran yang bertugas akan tetap memberi hukuman yang berat kepada anaknya. Willing to do anything he can to help out his situation. Son, to help us make arrests before we can help. Just want to help my son. Di situ juga John mengatakan jika anaknya tidak mau mengatakan pengedar yang lain, maka dia akan mencari dan membantu anaknya untuk menangkap pelaku yang lainnya. The only drug dealer that he knows is helped you make arrests. Setelah itu dia kembali menemui anaknya untuk menanyakan tentang siapa yang telah menjebaknya. Dia pun sadar bahwa memang paket tersebut berisi sejumlah narkoba dan dia berencana hanya ingin memakainya bukan menjualnya. Akan tetapi nasib berkata lain dan dia sangat menerima hukuman ini dengan senang hati. Namun berbeda dengan sang ayah, karena anaknya sudah dijebak, dia pun berjanji kepadanya untuk mencari semua pelaku yang terlibat dalam kasus ini. It was always working. Got so But I didn't be punished for what I did. you have to. Malam harinya dia pun keluar dengan maksud untuk mencari penjual narkoba dan membawa alat perekam agar bisa dijadikan sebagai barang bukti. Namun karena dia masih amatir dalam hal ini, dia pun malah dihabisi oleh orang yang dikiranya penjual narkoba. Akan tetapi nasib berpihak kepadanya karena tak lama kemudian datanglah para polisi yang menolongnya. Keesokan harinya dia pun dipanggil Keegan untuk menghadapnya di kantor, di mana dia mengatakan bahwa dia akan membantu meringankan hukuman anaknya asal John bisa menangkap para pengedar. Namun dia tidak akan bertanggung jawab atas semua yang menimpa John jika ada yang menghabisinya. Threw your name down at the station. Your son is not getting cocaine. That would be at least 500 grams or half a kilo. Setelah itu dia mulai memeriksa satu persatu berkas karyawannya apakah anak buahnya ada yang pernah terjerat dalam kasus narkoba, sehingga terdapatlah satu nama yang bernama James Daniel yang merupakan seorang karyawan yang pernah dia tolong sebelumnya. Dan di dalam berkas itu juga James pernah mengalami kasus kriminal sebanyak 2 kali dan ditahan karena telah mengedarkan narkoba. Untuk menginterogasinya lebih lanjut, dia pun mengajak James ke sebuah warkop. Kemudian dia pun mengatakan bahwa dia berminat untuk berbisnis tentang narkoba dan dia meminta untuk dikenalkan dengan koneksinya, dengan alasan karena dia ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dari sampingannya ini. Namun James menolak karena alasan dia bekerja kepadanya, yaitu dia sudah bertobat dalam bisnis ini dan berencana hidup damai sebagai pria yang baik, di mana jika dia terjun kembali ke dalam bisnis haram ini, maka dia takut akan ditangkap polisi dan pasti akan dipenjara 25 tahun. Namun John tetap memaksanya agar dia bisa mengenalkan kepada rekannya bahwa John bersedia untuk menjalankan bisnis haram ini. Tak lupa dia juga akan memberikan $10.000 jika dia membantu mengenalkan kepada temannya. Namun jelas James yang sudah berniat taubat dari semua ini, dia pun menolak tawaran tersebut dan langsung pergi dari sana. A couple of years ago, I caught the connection into that world. You give me in front of the right people. And I'm doing that for my family, that's why. I see it works. Namun ketika di tengah jalan, dia kembali memaksa James bahwa dia akan memberikan $20.000 jika dia membantunya. Double it because of the risk you're taking. Singkat cerita, setelah dia pulang, di situ istrinya mengatakan bahwa dia akan pergi bekerja karena ada panggilan dari sang bos. Sedikit catatan, istrinya ini bernama Vanessa dan dia bekerja sebagai biduan dangdut. Yes. Fatten up them tips. Get on the couch, man. There ain't nobody else to hang with around here. Those punks out there, man. I love you, man. And I'm proud of you.
Keesokan harinya dia pun kembali menemui John dan menyetujui permintaan tersebut. Kemudian dia pun langsung mengantarkannya ke seorang bandar yang sudah dia kenal. Dan ketika dia sampai di lokasi, John akan menunggunya di mobil, sedangkan James akan turun menemui temannya yang bernama Malik. Saat dia bertemu, dia pun meminta kepada Malik bahwa bosnya ingin menjalankan bisnis haram ini agar dia cepat kaya. Malik pun menyetujui permintaan tersebut dan meminta kepada James untuk menghadapnya secara langsung. Sedangkan di sisi lain, sebelum John masuk, dia terlebih dahulu menyalakan alat perekam untuk dijadikan bukti kepada Keegan. Let's have an honest conversation. Anyone needed transportation? Shit. And I don't see any. Man, if I was in the dark. Dan setelah kedua belah pihak sepakat, John dan juga anak buahnya pun langsung pergi dari sana untuk menjalankan misi pertamanya. No whole time, homie. We in the street. That's 3 straight. Di dalam mobil, James meminta kepadanya untuk membayarkan uang tersebut karena dia sudah mengenalkan kepada sang pengedar. Namun dia mengatakan jika dia ingin uang tersebut, maka dia harus ikut bersamanya dalam pengambilan narkoba. Think there's some kind of thrill for me? Gonna say you live in the suburbs, fat crib. Keesokan harinya, dia pun menghampiri Keegan dan mendengarkan percakapan John dengan sang pengedar. Dengan tekad dan kesungguhannya, dia pun akan membantu John untuk mengurangi hukuman anaknya. Dan untuk meringkus para pengedar, dia akan meminta kepada agen cover untuk memimpin anak buahnya untuk menangkap Malik. My witness, we arrest Mr. Anderson. Okay. Singkat cerita, setelah dia pulang ke rumah, dia pun meminta izin kepada istrinya bahwa dia akan menjalani bisnis di luar kota selama beberapa hari. Sementara itu, James juga meminta izin kepada istrinya bahwa dia akan mengantarkan barang sang bos ke luar kota selama beberapa hari. Dan sebelum dia pergi, si agen pun sempat memberitahukan kepadanya bahwa alat dan GPS-nya kini sudah dipasangkan ke dalam truknya. Try to be something you're not. Here we go. Singkat cerita, kini mereka berdua pun menuju tempat narkoba yang sebelumnya diberitahukan oleh Malik. Where we going? El Paso, right by the building. You never told me if you had kids. We're about 150 miles out. Setelah mereka tiba di sana, mereka pun membawa barang tersebut dengan dibungkus karung semen 3 roda. Namun tiba-tiba mereka semua ditembak oleh anak buah El Topo yang merupakan pengedar sekaligus pemilik tempat itu. Namun untuk saat ini alasan dia menembaknya belum diketahui betul. Yang jelas di sana John langsung pergi membawa barangnya. Di sisi lain, Malik sendiri mendapat kabar dari El Topo yang mengatakan bahwa dia menyukai supir tadi karena dia mampu mengatasi serangan dengan cepat. Dan faktanya semua ini sengaja dilakukan agar dia mengetahui seberapa hebat dan kuatnya anak buah Malik jika ada serangan dari kepolisian. Dan karena supirnya mampu mengatasi serangan tersebut, akhirnya dia pun meminta kepada Malik agar dia bisa bertemu dengannya. Care about El Topo loving them trucks. Gonna take our gear, bro. Sementara itu, James langsung menghubungi kepada Malik bahwa barangnya sudah aman dibawa. Namun di situ Malik mengubah lokasi penjemputan barangnya dan memintanya untuk mengantarkan barang tersebut menggunakan sebuah mobil. Take a leak.
Dan karena adanya perubahan rencana, John pun menghubungi si agent untuk mengatakan bahwa Malik telah mengubah titik penjemputan. Sims, get that helo on him too. Namun saat dia keluar, James langsung menodongkan pistolnya dan menanyakan tentang siapa yang telah John hubungi. Dia pun menjawab bahwa itu telepon dari istrinya yang merasa khawatir tentang keberadaannya. You did this. Singkat cerita, ketika tiba di lokasi yang dimaksud, si agen dan penembak jitunya kini telah siap membantau mereka. Setelah mengecek isinya, Malik juga mengatakan bahwa ada orang lain yang ingin berbisnis besar dengan John. Sedangkan alat sadap yang dipasang di tubuhnya, jelas semua percakapan itu terdengar oleh si agen dan tidak jadi menembak Malik. Di mana dia justru membiarkan Malik pergi, yang tentu menjadi pertanyaan bagi John, kenapa si agen tidak menembaknya. They'll reduce Jason's sentence. Their rules, which means every move that I make or I don't make. Keesokan harinya, dia pun langsung memarahi si agen karena dia telah melepaskan Malik begitu saja. Dia pun menjawab bahwa dia ingin target yang lebih besar yang dibicarakan oleh si Malik. Kesal dengan hal itu, dia pun langsung pergi dari sana dan menuju kantornya. Ketika dia sampai di kantor, Sylvie menghubungi John agar dia bisa datang ke kantor polisi. Sedangkan James yang melihat bosnya terburu-buru, dia pun meminjam mobil temannya untuk membuntuti John. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa Jason telah diserang oleh tahanan lain dan sekarang sedang dirawat oleh tim medis. Setelah dia keluar, di situ dia bertemu dengan James dan menanyakan tentang siapa yang telah dia jenguk. Di situ dia pun menjelaskan bahwa dia sedang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap para pengedar narkoba. Mendengar hal itu jelas membuatnya sangat takut karena jika Malik mengetahui hal ini, maka dia tidak akan segan-segan membunuh mereka berdua. Sementara James yang takut nyawa keluarganya terancam, dia pun meminta kepada mereka untuk tinggal bersama ibunya sementara waktu. Miss Daniel! Baby, listen, I need you to do that, Vanessa. Sweetheart, wait. Listen to us. Why do you keep doing this? Di sisi lain, John yang khawatir kepada Lisa, dia pun langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan keluarganya. Namun tak disangka di situ sudah ada Malik yang untungnya dia belum mengetahui bahwa John telah bekerja sama dengan polisi. Dan maksud kedatangan dia ke rumahnya yaitu dia ingin mengenalkan Jones kepada El Topo. Sebelum masuk, dia terlebih dahulu diperiksa dan beruntung secara kebetulan tidak ada alat penyadap di bajunya. Kemudian di situ dia menugaskan kepada John untuk mengirimkan uang miliknya ke Meksiko dan dia meminta John untuk melakukan tugas ini sendirian tanpa ditemani James. Or else you will be treated like family. We'll make this next trip alone. Show us your loyalty. I will call you the day after tomorrow at 10 a.m. with an address. Be ready. Dan sebelum menjalankan misinya, dia terlebih dahulu menghampiri si agent dan juga Kagan. Di situ Kagan mengatakan jika John berhasil menangkap El Topo, maka anaknya akan dibebaskan dalam segala tuduhan. Who is he? He's Juan Carlos Pintera. But into Mexico, especially if we got Pintera too. El Topo's a game changer, and he's never coming back. You good with that? We had a deal. I deliver Malik to you. You reduce my... Very patient. I give you my word. And I will have the judge release your son. Sunday. It's a high traffic day at the border. Less inspection. Your target is a mule to take their place. What are you gonna know? All right, thank you. They say anything about moving you? I admire you so much. Character and integrity. Setelah itu dia menghampiri James dan berterima kasih karena tidak memberitahukan ini kepada Malik. To me, that puts me right with you. They know I'm a rat. In our fates.
Singkat cerita, kini dia pun mengambil uang tersebut untuk dikirim ke Meksiko. Our guy's 12 miles in. He's been sitting there 15 minutes. What's he doing? Dollar. You are gonna be in the truck to avoid suspicion. Setelah itu dia pun langsung pergi dan dibuntuti oleh semua anak buah El Topo dengan tujuan untuk memastikan agar uang tersebut berjalan dengan aman. Sementara di sisi lain, James terlihat sedang menunggu anak buah El Topo pergi dari rumah Malik dengan tujuan untuk membantu mengamankan uang yang sedang dikirim oleh John. Sehingga setelah anak buah El Topo pergi, di situ James langsung menghabisi semua anak buah Malik. Ketika Malik tak berdaya, di situ James meminta kepada Malik untuk memberikan nomor si El Topo yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Setelah dapat, dia langsung mengirimkan nomor tersebut kepada John. Namun di sisi lain, anak buah El Topo yang menyadari bahwa mereka sedang dijebak, mereka pun langsung mengejar John untuk dihabisi. Connected you to Jason. I don't know who it is, but we're working on it. Isolation cell. Locate a second number. Dan ketika dia tak berdaya, beruntung anak buah si Agent datang ke sana dan menghabisi semua anak buah El Topo. Sedangkan tim si Agent yang lain kini terlihat mendobrak rumahnya, namun mereka tidak menemukan El Topo di rumahnya, yang ternyata dia sudah kabur dari sana membawa keluarganya. Namun di sisi lain, si Agent yang tak sengaja melihat El Topo, dia pun langsung mengejar mobil tersebut. Singkat cerita, kini Keegan melakukan jumpa pers untuk menjelaskan bahwa timnya berhasil menangkap sindikat narkoba kelas kakap. Tak lupa dia juga menghampiri John dan sangat berterima kasih atas segala perjuangannya. You refuse in Woodsec. Yeah, we asked reward money for capture of Juan Carlos Pintero.